Sebenarnya netizen tuh kalau misalnya dikasih kesempatan slow living atau pensiun muda itu ingin pindah kemana sih? Oh, Dan ternyata hasilnya nomor 1, tebak. saya menebaknya yang ada Jokowinya. Kota paling nyaman ternyata di Keduraya alias kalau plat nomornya AA ya. Jadi mungkin daerah-daerah yang rada Daerah tinggi, pegunungan ya. pegunungan, biaya hidupnya rendah. Ini kita ada data nggak? Misalnya rata-rata butuh berapa lama untuk orang tuh benar-benar siap pindah ke tempat yang idaman tadi? Sahabat Kompas, ketemu lagi di balik berita harian Kompas. Semoga makin ramai saja yang nonton. Dan kemarin kita ngomongin slow living, kita kali ini akan melihat kota-kota mana aja sih yang menjadi favorit netizen ketika mereka tua itu pengen tinggal di mana. Nah, bersama saya masih kayak kemarin ada Mbak Ratna dan Mas Satrio dari data dan jurnalisme data dan investigasi harian Kompas. Netizen katanya sudah mulai merancang ya. Kira-kira kalau tua mau hidup di mana? Nah, berdasarkan data teman-teman ini, kota mana aja yang menjadi sasaran netizen? Kayaknya kita harus beli tanah di sana dulu sebelum diserbu netizen. Silakan Mbak Ratna, dijelasin dulu. Jadi kami minta bantuan Kompas Monitoring, punyanya Litbang Harian Kompas, kemarin untuk crawling suara netizen. Sebenarnya netizen tuh kalau misalnya dikasih kesempatan slow living atau pensiun muda itu ingin pindah kemana sih? Oh, Dan ternyata hasilnya nomor 1, tebak. saya menebaknya yang ada Jokowinya. Ada netizen, salah satu netizen ya. Ya benar. Jadi Surakarta alias Solo ternyata paling diminati oleh netizen Indonesia. Jadi Kompas Monitoring melakukan crawling data di platform X atau Twitter, YouTube, TikTok, Facebook, Instagram. 5 buah. Lalu hasilnya ternyata seperti itu. Jadi pertama adalah Solo, lalu ini saya bacakan ya. Boleh. Sahabat Kompas, saya nyontek dulu nih. Kok salah? 2 Malang, 3 Yogyakarta, 4 Purwokerto, dan 5 Salatiga. Itu 5 besarnya seperti 5 itu. besar. Solo, Malang, Jogja, Purwokerto, Salatiga. Itu hasilnya dari netizen Indonesia. Di balik itu ada nggak alasan khusus kenapa netizen memilih 5 kota itu untuk masa tua nanti? Apakah mungkin terkait dengan Pak Jokowi bukannya? Jadi sebenarnya kalau dari sentimen dari publik itu nggak langsung ke translate dulu, karena orang cuma bilang, aduh pengen nih pindah ke Malang, pengen nih pindah ke Solo, tapi kadang-kadang nggak ada reasoning yang jelas. Iya, reasoning yang jelas gitu. Tapi kita juga berusaha ngeliat tuh sebetulnya apa sih yang kegiatan-kegiatan ya yang mungkin akan dilakukan tuh keambil tuh dalam di tercrawl gitu. Nah itu memang sepertinya jumlah topik yang muncul tuh semacam hidup di desa itu muncul, bertani berkebun, beternak. Jadi sepertinya memang orientasi mereka yang mungkin pindah ke kota-kota tersebut itu adalah yang mungkin lingkungannya nyaman, bisa untuk tanah yang subur, bisa untuk bertani, berkebun, sebenarnya melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin ya berada di luar ruangan juga, mungkin nggak di depan laptop juga, semacam itu sih. Agraris banget memang ya. Nggak ada yang pengen pusat peluncuran roket gitu, nggak ada ternyata. Nah, kota-kota itu mungkin yang memang bisa dibayangkan oleh netizen mengakomodasi kegiatan-kegiatan tersebut gitu. Oke. Nah, itu kan versi netizen. Betul. Ada versi lain nggak yang barangkali beririsan dengan itu? Nah, ini yang menarik nih. Kemarin kami mengolah data itu dan kita ngelihat 22 variabel tuh. Betul. 22 variabel Mas Faik. 22 variabel itu kita gunakan untuk menilai seluruh kota-kota ya kawasan metropolitan, kawasan aglomerasi di Indonesia. Mana sih sebetulnya kota yang paling nyaman gitu untuk slow living, untuk pensiun kelak. Betul. Secara pendekatan yang mungkin lebih berdasarkan data lah, lebih objektif gitu. Nah itu kita dari 22 variabel itu macam-macam yang kita teliti itu. Itu ada misalnya kayak konsumsi rata-rata, biaya hidupnya di daerah tersebut. Ada juga yang kita kasih bobot lebih itu juga tentang harga properti. Karena kan pasti hubungannya ketika pindah, wah kita harus punya rumah nih, tempat tinggal di sana begitu. Terus ada juga tentang kenyamanan lingkungannya itu. Ternyata kita wawancara dari pakar ya bilang itu bahwa
ada hubungan kuat dengan sebutannya dengan thermal comfort alias kenyamanan thermal ya, suhu. Cuaca, suhu ya. Begitu. Nah itu juga kita kasih bobot lebih tuh. Memang karena kan kayak orang-orang pinginnya tinggal di tempat yang sejuk. Itu kan sepertinya salah satu tujuan utama gitu. Tapi kita juga bilang tuh kita masukkan kayak variabel prevalensi kriminalitas. Oh, tingkat keamanan ya. Betul. Kita lihat juga semacam indeks risiko bencana dari BNPB kita juga masukin. Ada juga misalnya kecepatan internet. Oh, oke. Kita juga masukkan di situ karena mengakomodasi bahwa sekarang ya bagaimana kita bisa hidup harus dengan internet kan paling tidak. Itu sudah menjadi bagian integral dalam hidup ini. Apalagi yang kelompok yang misalnya ingin remote working gitu, nggak memang Nggak pensiun seutuhnya ya. Betul. Rasio dokter juga ada, rasio jumlah dokter dengan penduduk ya, rumah sakit. Akses juga ya Mbak ya. Betul. Akses transportasi, kita juga lihat kualitas jalan, kualitas udara kita juga masukin. Jadi lumayan mendalam lah. Itu ranking atau rata? Nah, itu setiap variabel kita kasih pembobotan yang berbeda tuh ya. Misalnya kayak indeks korupsi misalnya. Kan mungkin tidak langsung berpengaruh dalam hidup kali ya, dalam kenyamanan. Aduh. Tapi ternyata itu jadi kita kasih persentase yang lebih rendah. Misalnya itu hanya 2% dari total skor. Tapi namun juga ada yang kita kasih skor yang gede tuh pembobotannya. Seperti biaya hidup, itu kita kasih 13% tuh, jadi lumayan besar. Ada juga seperti jumlah jam per tahun yang dalam suhu nyaman. Dalam setahun sebenarnya ada berapa jam sih di kota itu yang berada dalam range suhu yang nyaman. Suhu yang nyaman tuh sekitar 20 sampai 27. 27 derajat ya. Betul, setelah itu kan nggak nyaman ya, pokoknya harus pakai kipas angin atau harus AC. Gitu. Berdasarkan itu juga ada kota-kota yang muncul kemudian. Betul, akhirnya bisa kita ranking tuh. Oh, kota paling nyaman mana tuh kalau di situ? Nah, kota paling nyaman ternyata di Keduraya alias kalau plat nomornya AA ya, Karesidenan Kedu. Itu mungkin Itu mana aja? Wonosobo, Magelang, Temanggung. Jadi mungkin daerah-daerah yang rada Daerah tinggi. pegunungan ya. Pegunungan, biaya hidupnya rendah. Jadi itu salah satu yang tertinggi. Magelang. Kemudian Magelang juga. Kemudian nomor 2 itu di Tasikmalaya Raya. Oh, Jawa Barat ya. Betul, mungkin lebih teduh dan biaya hidupnya juga lebih rendah lah. Ketimbang misalnya tempat yang sejuk juga misalnya Bandung, tapi mungkin biaya hidup dan propertinya lebih mahal. Ngamen aja 10.000 sih. 5.000. Kemudian ada juga yang Banyumas Raya misalnya, itu termasuk Purwokerto, itu juga mungkin tidak sedingin tempat lain mungkin ya, tapi biaya hidupnya jauh lebih rendah misalnya. Ada juga Malang. Oh, Malang. Malang juga tinggi. Kemudian juga ada Semarang, Salatiga dan sekitarnya. Aglomerasi Kedung Sepur itu juga. Nah, jadi memang kota-kota itulah yang dari skor kita yang lumayan tinggi lah. Tinggi ya. Begitu Mas Faik. Jadi ini kebetulan ya agak sejuk lalu biaya hidupnya murah. Betul. Ini juga menjadi penting untuk ditanya. Kenapa daerah-daerah yang nyaman itu biaya hidupnya kok murah gitu? Tidak semuanya. Kayak misalnya di Bandung gitu kan Mahal sejuk ya? tapi mahal. Ya, ini Bandungnya ya. betul. Jadi ini daerah-daerah yang mungkin masih dalam apa ya? Belum metropolitan banget ya. Belum terlalu gembita dan biasanya industrinya nggak terlalu banyak. Oh, justru kalau industrinya maju itu biaya hidup naik ya? Industri pengolahan ya, manufaktur begitu ya. Dan ritme hidupnya jadi cepat. Jadi ritme kotanya jadi cepat. Nggak slow living lagi. Betul. Nggak slow living. Rush living jadinya. Rush living. Nah, dari ini yang menarik lagi apa? Selain tadi sejuk, kemudian menjadi kota tujuan karena itu tadi biaya rendah. Strategis karena dekat dengan ibu kota provinsi. Oh, Jadi iya, bukan betul. ibu kotanya seperti Bandung. Bandung itu ibu kotanya, makanya agak mahal ya gitu Oke, untuk oke. biaya hidup di sana. Nah, tapi kalau kota-kota yang disebut tadi Malang itu misalnya. Malang, Kan nomor 2 lah dibandingkan bukan Surabaya. Surabayanya, tapi dia strategis, gampang untuk aksesnya ke sana. Entah tol ya, Mas. Iya, tol. Ada tol ya. Kemudian biasanya punya stasiun, Di stasiun punya bandara. bandara ada ataupun dekat dengan bandara seperti itu. Lalu ada satu lagi, internetnya kencang. Oh iya ya. Itu yang Kota jadi- pendidikan kayak Malang itu internetnya pasti bagus ya. Betul, karena untuk mendukung orang-orang yang remote working, freelance, dan juga opa-opa yang suka Zoom. Kayaknya nanti nggak apa-apa itu.
Seperti itu, Mas. Nah ini kan orang pengen pindah, itu kan tidak bisa misalnya hari ini pengen pindah besok bisa pindah kan. Betul. Harus ada persiapan khusus. Betul. Ini kita ada data nggak? Misalnya rata-rata butuh berapa lama untuk orang itu benar-benar siap pindah ke tempat yang idaman tadi itu? Sebenarnya kalau kita nggak ada datanya ya, sebenarnya nggak ada datanya. Cuma kebetulan kita sudah wawancara tuh sejumlah narasumber yang, ya, yang saya wawancarain itu kira-kira butuh 2 tahun. Oh, lama juga ya? Iya, sejak dia harus memulai dengan membeli tanahnya itu di tempat tujuan yang kelak slow living itu. Butuh survei beberapa kali, butuh beneran tahu apakah memang ada internet masuk situ, deket nggak sih sama rumah sakit misalnya, terus aksesnya yang juga harus diteliti memang mudah, murah, terus dan mencari tempat tinggal, mencari rumah itu kan ya banyak yang bilang juga joroh-jorohan juga ya. Iya. Juga ya 2 tahun gitu juga mempersiapkan. Ada yang mungkin bahkan harus mencari pekerjaan juga di Tempat kota baru. tujuan slow living ini sebelum bisa pindah. Ya itu kan membutuhkan proses ya. Jadi yang saya wawancarain itu butuh 2 tahun karena dia benar-benar pindah ke tempat yang tidak memiliki keterkaitan langsung lah dengan misalnya belum punya saudara di sana juga, belum punya tanah di sana juga. Jadi memang harus mencari tanah juga dari Mulai nol. dari nol berarti ya? Oh, itu daerah yang benar-benar baru bagi dia? Iya, dia yang saya wawancarain itu dulu lahir dan besar itu di Denpasar. Kemudian sekarang memang kembali ke Bali, tetapi di daerah lain yang sebetulnya nggak punya tetangga juga, belum punya teman juga di situ. Jadi memang ya itu dari nol juga sebetulnya ya. Gitu sih Mas. Ini 2 tahun, ada nggak yang lebih ekstrim gitu? Misalnya sampai 5 tahun, 7 tahun persiapan? Enggak sih, rata-rata segitu sih ya. Kalau dari pensiun mungkin bisa jadi lebih cepat di sini ya. Ya, biasanya mereka segitu. Untuk ukuran sekarang mungkin 2-3 tahun itu sudah normal mungkin, Mas. Mungkin zaman dulu mungkin ya. Kemudian paling yang membutuhkan banyak waktu itu kalau mereka sudah berkeluarga dan punya anak sekolah. Berkeluarga dan punya ya, anak sekolah. dokumen persiapan pindah, nah itu yang agak susah. Kalau sendiri sih nggak terlalu masalah ya. Paling pertimbangan Ya tadi ya, pekerjaan atau pekerjaan, apa, terus di tanahnya. sana, tinggal di mana, hanya seperti itu. Tapi kalau mau pindah, kemudian membawa keluarga, ini yang memang agak perlu persiapan Persiapan khusus. khusus. Dari beberapa yang diwawancara, pertama kepala keluarganya dulu nyobain pindah. Oh, Karena nggak bisa serta-merta, takutnya nanti kalau udah memboyong semua, tahu-tahu di sana tidak seperti yang dibayangkan, terus gimana? Iya, Seperti itu. betul. Jadi harus ada yang dipersiapkan dulu biasanya. tes dulu ya, seberapa cocok apa tidak gitu. Betul. Orang tuanya cocok, anaknya belum tentu cocok. Kalau anaknya ABG sering ke bioskop, di tempat sana nggak ada bioskop, bagaimana? Ini berarti kalau dilihat dari profil tadi yang diwawancara bahwa tidak semua yang berusia tua yang baru pindah ke daerah ya. Ada yang keluarga muda. Nah, Usia dari produktif, profil itu usia paling muda tuh berapa tahun mereka? Sebetulnya paling banyak memang pasti kelompok orang yang sudah pensiun ya sebetulnya ya. Karena memang mungkin ikatannya dengan Jabodetabek itu mungkin lebih tipis lah ketimbang orang yang masih bekerja, yang masih terikat dengan pekerjaannya gitu sih. Tapi kita memang tidak secara khusus melihat dari yang slow living ini berapa persen sih yang tua dan muda gitu. Karena kalau yang bagian dari data BPS yang kita olah gitu misalnya Mas, kalau di bagian kelompok muda gitu kadang kita masih kecampur sama orang yang merantau untuk kuliah misalnya. Oke. Misalnya, kenapa ketika diambil umur full ya, umur misalnya 15 tahun ke atas, kok banyak banget itu yang ke Malang misalnya. Terus setelah kita bedah, ternyata ini kuliah nih. Umur misalnya 17 sampai umur 24 itu kan bayangan ya sedang kuliah karena mungkin banyak kampus di Malang. Banyak ke Jogja, ya ternyata kuliah. Iya. Jadi pas itu kita pisahkan lah, ya kita ambil 45 tahun ke atas lah. 45 tahun ini kan paling enggak ya tadi ya kelompok pralansia sudah pernah bekerja di Jakarta, tapi mereka memilih untuk keluar Jakarta di usia yang masih produktif, itu sih. Dan akhirnya ketemu umur berapa tadi? 45-an itu. Iya betul ya. Dan beberapa makin muda, Mulai muncul, ya. 34, 35. Jadi mungkin memang sudah ada gerakan untuk mulai mempertanyakan atau introspeksi diri, apa sih yang dicari di dunia ini? Oke, itu menarik tuh. Kenapa keresahan itu kemudian makin muda, makin muda usianya orang udah merasakan itu. Bukan di orang kan ada krisis parubaya gitu. Oh ya. Nah, ini kan belum parubaya Quarter life crisis perempat usia juga udah. Betul. Nah,
Kalau itu kemarin yang itu adalah mungkin murni karena akses informasi kali ya sekarang. Jadi ketika dulu mungkin ya ketika sudah bekerja terus saja sampai pensiun, belum ada kepikiran untuk keluar dari Jakarta misalnya. Ya kalau sekarang ketika udah lihat di Instagram, kok ada kelompok orang-orang yang bikin tiny house nih misalnya. Atau kok mereka bisa pelihara kambing nih di desa padahal usia masih muda. Nah, seperti bahwa kemungkinan semacam itu yang mungkin akan memicu introspeksi tadi yang Mbak Randa bilang bahwa kayaknya nggak harus nunggu tua deh untuk bisa menikmati hidup. Nah, semacam sepertinya pikiran itu yang mulai orang kayak sadar, yuk kita mulai sekarang aja kali ya hidup di desa gitu ya. Lagi pula kalau sekarang mungkin sejumlah kemewahan yang dulu hanya ditawarkan di kota-kota besar mungkin sudah bisa kita alami itu ya internet. Ya, sampai di desa juga sudah ada gitu sih. Sarana prasarana udah nggak jauh beda. Jadi ketika di kota itu bebannya atau di metropolitan Jakarta lah ya, bebannya terlalu besar. Jadi pulang malam terlalu banyak lembur, kemacetan, eksploitasi dan oleh pekerjaan dan sebagainya, macet. Jadi mungkin sama ya kalau di kota kecil masalah pekerjaan juga bikin stres, tapi paling nggak tidak ditambah dengan kemacetan. Oke, ini berbau-bau curhat sih memang. Tapi ini kan bukan formulasi yang kemudian pasti berhasil. Betul. Ada nggak di narasumber itu yang kemudian mereka balik lagi ke kota karena ternyata nggak berhasil juga dengan cara itu? Sejauh ini sih pada sukses ya. Pada sukses ya. Iya, bahkan ada narasumber saya yang penghasilannya turun 50% ketika pindah, tapi sudah kembali dan lebih sekarang. Iya, jadi sudah dipindah dari desa walaupun sempat mengalami penurunan ya. Separuh. Tapi sekarang sudah ekonominya jadi lebih bangkit, sudah lebih dari saat yang didapat di Jakarta. Coba boleh didetailin nggak apa yang membuat penghasilannya bisa tinggi? Apakah karena kenyamanan itu? Ataukah karena dia kemudian jadi changer gitu? Iya, jadi pertama memang ketika dia pindah susut ya, lalu kemudian di kota kecil itu biasanya nggak terlalu sibuk. Jadi punya side hustle kata anak zaman sekarang, side job. Jadi sampingan itulah yang kemudian memberi revenue. Kemudian karena dia sebagai pendatang sudah terbiasa hidup cepat yang tadi dibilang game changer. Jadi ternyata di sana dia bisa menggerakkan tim. Dianggap mungkin kebiasaan hidup cepat mungkin di Jakarta itu ketika dia pindah ke kota lain yang mungkin lebih pelan gitu ya jalannya, ternyata dia bisa menjadikan menjadi motor penggerak begitu di lingkungan sekitar gitu. Jadi influencer baru ya. Iya, jadi hidupnya lebih berkualitas, rezeki juga mengalir. Terima kasih Mbak Ratna, Mas Satrio, obrolannya menarik. Jadi itu sahabat Kompas, kalau Anda merasa stuck di kota, nggak ada salahnya tuh nyoba-nyoba slow living, pindah kota, siapa tahu rezekinya bisa berbalik-balik, berlipat-lipat seperti tadi yang diceritakan. Oke, itu dulu. Sampai ketemu lagi di Balik Berita edisi berikutnya. Dah.